Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adam Abdillah dari mahasiswa Teknik Informatika ST Tawas Kencana, yang hari ini akan mempresentasikan sebagai bahan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi. Di mana di dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang CSIS di Arsija, di mana suatu sistem yang saya kembangkan agar menjadi sistem yang terkomputerisasi. Oke, di sini ada tabel konten atau daftar sisi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sistem manual dan masalah, di mana di dalam bagian ini saya akan menjelaskan sistem manual apa saja yang saya pilih agar bisa dikembangkan menjadi sistem yang terkomputerisasi, begitupun dengan latar belakangnya. Yang kedua adalah usulan menjadi sistem terkomputerisasi, yaitu adalah usulan yang saya usulkan yang merupakan ide perkembangan dari sistem manual tersebut. Yang ketiga adalah penjelasan sistem terkomputerisasi di mana menggunakan flow map, DFD konteks, dan juga DFD level 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem manual dan latar belakang masalah, di mana sistem manual yang saya angkat itu adalah sistem manual request pelanggan di Arsija Jatiluhur. Jadi pada saat request itu banyak sekali customer yang merasa miskomunikasi antar berbagai macam divisi, karena berupa email yang tidak dikirim, yang tidak disimpan secara otomatis. Maka dari itu, kadang, walaupun misalnya kita mempunyai banyak sistem, tapi untuk sistem request ini masih berantakan. Hal ini menjadi latar belakang saya mengapa saya memilih sistem tersebut menjadi terkomputerisasi. Yang pertama, latar belakangnya adalah belum masuk ke dalam sistem yang ada. Yang kedua, sering adanya miskomunikasi antar divisi. Jadi, terkadang si customer datang itu masih belum dapat izin, tapi data udah datang, maka dari itu kita sering terjadi miskomunikasi. Yang kedua itu adalah alur customer request yang berantakan. Jadi terkadang beberapa request customer itu tidak sesuai dengan flow yang diharuskan, maka dari itu menjadi sangat berantakan. Selanjutnya adalah human error untuk penyimpanan data. Jadi data-data yang setelah ada itu kadang kita sebagai di bagian operasional itu lupa. Maka dari itu dengan adanya sistem komputerisasi, maka data-data tersebut akan tidak mudah dicari dalam sistem. Oke, selanjutnya ini adalah usulan sistem menjadi terkomputerisasi, di mana saya beri nama sebagai CSIS di Arsija, yang merupakan singkatan dari Customer Service Information System di Arsija Jatiluhur. Atau bahasa Indonesianya bisa dikatakan sebagai layanan pelanggan, sistem informasi layanan pelanggan yang ada di Arsija Jatiluhur. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat ada suatu flow map yang saya beri nama sebagai Customer Service Information System CSIS di Arsija Jatiluhur, dan ada terdapat 3 entitas, yaitu customer, sales, dan juga bagian operasional, di mana di dalamnya itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah di bagian customer ini adalah start, kemudian bagian customer ini harus melakukan pengisian form, yaitu adalah customer request, data apa saja yang akan di-request kepada BRC Jatiluhur, yang kemudian data tersebut akan diterima secara komputerisasi dari sales ini dan dicatat secara langsung di komputerisasi. Kemudian ada percabangan, jika bagian tersebut berupa collocation, maka akan masuk ke bagian kanan, dan jika tidak, yaitu adalah bagian visit. Kemudian dilakukan pencatatan terkomputerisasi untuk bagian visit, begitupun dengan di bagian collocation. Dan data-data tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam database dan saling terhubung satu sama lain, saling bolak-balik maksudnya. Selanjutnya dari database itu akan memunculkan suatu data baru, yaitu pembuatan ID visit dan juga pembuatan ID collocation secara terkomputerisasi juga. Kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu dokumen juga. Untuk ID visit ini akan masuk ke dalam dokumen ID visit, sisanya akan diarsipkan, dan sebagainya lagi akan masuk ke dalam pekerjaan secara manual. Begitupun dengan ID collocation. Akan dimasukkan ke dalam dokumen, sisanya akan dimasukkan ke arsip, dan sisanya pun akan bisa diklasifikasikan sebagai customer report. Setelah itu, di bagian operasional dari sistem ini bisa mengakses suatu data ID collocation ini, di mana ID collocation ini akan dilakukan suatu action sesuai dengan request yang ada, seperti MCB listrik dan juga interkoneksi link secara manual tentunya, dan kemudian hasilnya pun dilakukan secara pencatatan secara komputerisasi dan dimasukkan lagi ke dalam database. Di dalam database ini akan muncul suatu pencatatan lagi, yaitu dengan dokumentasi collocation yang kemudian akan disimpan ke dalam suatu dokumen dan diarsipkan, dan akan dimasukkan kembali ke pengklasifikasian data report. Maksudnya adalah,
Jika memang request-nya itu hanya berupa visit, maka akan langsung bisa di-report kepada customer. Tetapi jika collocation itu harus mengikuti beberapa langkah-langkah menuju bagian operasional terlebih dahulu, kemudian bisa masuk ke dalam dokumen report, diarsipkan kembali, dan sisanya akan bisa dikirimkan ke customer sebagai laporan ataupun report ya. Selanjutnya, ini adalah DFD konteks yang dibuat. Masih terdapat 3 entitas. Yang pertama customer, sales, dan juga bagian operasional. Untuk customer sendiri ini, untuk masuk ke dalam sistem, CSIS dari Jatiluhur ini harus mengisi ID form, ID customer, dan juga form request, dan akan mendapatkan feedback ataupun mendapatkan sesuatu dari sistem itu berupa customer report. Begitupun sales, di mana sales ini harus untuk masuk ke dalam sistem itu harus menginput ID sales, kategori request customer, dan customer report. Sedangkan apa yang diterima dari sistem untuk sales ini yaitu adalah request customer dan juga dokumentasi collocation. Untuk di bagian operasional, untuk masuk ke dalam sistem harus masuk menggunakan ID operasional dan juga menginput service collocation. Dan apa yang diterima di bagian operasional yaitu adalah kategori request customer. Maksudnya flow-nya seperti ini. Jadi form request ini dari customer masuk ke dalam sistem, dari sistem ini kemudian akan diterima oleh request customer ini akan diterima oleh sales, di sales ini akan diproses sehingga request customer tersebut menjadi kategori request customer sesuai dengan kategori request tersebut, maka akan dimasukkan lagi ke dalam sistem, dan akan diterima oleh di bagian operasional, dan dilakukan eksekusi sesuai eksekusi request tersebut, dan menjadi service collocation, dan dimasukkan lagi ke dalam sistem, dan sistem ini kemudian akan dokumentasi collocation ini akan balik lagi ke sales, dan akan dijadikan report customer, dan masuk lagi ke sistem, kemudian bisa dikirimkan ke customer sebagai customer report. Selanjutnya itu adalah DFD level 0. DFD level 0 ini di sini masih terdapat 3 entitas, yaitu customer, sales, dan juga operasional. Dan ada beberapa proses, yaitu sekitar 6 proses yang ada. Penjelasannya seperti ini. Jadi customer ini akan masuk ke dalam sistem itu akan harus menggunakan ID customer dan juga menginput form request, di mana data-data tersebut akan diolah, pada proses pertama, yang akan kemudian diintegrasikan ataupun dibagi menjadi beberapa data store. Yang pertama itu data store visit, dan juga data store CID, di mana data tersebut menjadi CID collocation untuk data store CID, dan data lain akan menjadi ID visit untuk data store visit. Dan data visit dan CID pun akan memberikan feedback. Maksudnya, jadi ketika sudah selesai dilakukan form tersebut, maka contohnya sebagai visit, ketika customer masuk ke dalam sistem dan memasukkan segala macam form hal-hal yang diatur untuk visit, maka dari sistem akan muncul ID visit kepada customer sebagai feedback. Begitupun dengan yang CID. Selanjutnya, untuk data store dan juga data store visit dan juga data store ID, datanya adalah ID visit dan CID collocation akan masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu pengklasifikasian request customer, di mana data tersebut akan dikirimkan ke sales menjadi customer request setelah diproses, dan akan kemudian data tersebut akan menjadi kategori request customer sesuai dengan kategori tersebut, dan akan kembalikan lagi ke sistem, ke proses, dan untuk sales ini masuk ke sistem harus menggunakan ID sales juga. Dari kategori request customer ini, setelah masuk ke dalam sistem, maka akan dapat diterima oleh di bagian operasional. Data tersebut masih berupa kategori request customer. Setelah itu kemudian diolah menjadi service. Data tersebut akan menjadi service collocation, dan juga si ID collocation ini untuk ID, maksudnya ID operasional ya, maksudnya ini ID operasional akan masuk ke dalam sistem di bagian operasional, di mana kategori customer ini akan diproses dalam proses ketiga untuk penyiapan layanan seperti MCB listrik, interkoneksi link, dan juga request lain-lainnya. Kemudian akan disimpan ke dalam data store layanan customer, dan data tersebut akan diproses kembali sebagai pembuatan dokumentasi yang kemudian disimpan ke dalam data store dokumentasi collocation. Dari data store dokumentasi collocation, data tersebut itu akan dilakukan pemrosesan selanjutnya. Pemrosesan kelima yaitu dilakukan pengiriman dokumentasi collocation untuk ke bagian sales. Sales akan menerima dokumentasi data collocation tersebut, dan kemudian data tersebut akan dikirimkan untuk dilakukan pemrosesan yang selanjutnya, yaitu pemrosesan yang ke-6, yaitu pembuatan report customer. Setelah dilakukan pemrosesan terakhir, maka report customer itu dikembalikan lagi ke customer sebagai bukti bahwa
request yang mereka ajukan ke dalam sistem ini sudah telah dipenuhi oleh bagian sales dan juga operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya Adam Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.